Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai optimalkan pengangkatan P3K. Mardhani Alisera ajak pemerintah prioritaskan tenaga honorer. Dan berikut informasi lengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera memberikan sorotan penting terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari kalangan tenaga honorer. Ini menjelaskan gagasannya tentang pendahuluan opsi P3K, peningkatan keterampilan dan perlindungan pendapatan bagi para tenaga honorer. Selain itu, Mardhani juga mewarning pemerintah untuk memastikan transparansi dalam proses verifikasi, serta menghindari intervensi orang-orang yang tidak terdaftar dan merespon perubahan signifikan dalam undang-undang aparatur sipil negara yang melibatkan tenaga honorer. Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, mengajak pemerintah untuk mengutamakan opsi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kalangan tenaga honorer. Dalam keterangannya, Mardhani menekankan pada kesesuaian kualifikasi antara kebutuhan P3K dengan spesifikasi dan pengalaman bidang kerja tenaga honorer. Ditambah juga dengan pemberian pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga honorer agar dapat memenuhi kualifikasi terhadap penempatan para tenaga honorer, baik itu sebagai PNS maupun P3K, kata Mardhani Alisera, dikutip dari laman dpr.go.id. Mardhani juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa pengangkatan tidak menyebabkan penurunan pendapatan bagi para tenaga honorer di posisinya yang baru. Ia menegaskan pentingnya memberikan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan peraturan pemerintah yang melarang penurunan pendapatan bagi tenaga non-ASN saat ini. Di tengah isu-isu krusial yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, Mardhani menyoroti aspek penataan tenaga kerja non-aparatur sipil negara, khususnya tenaga honorer. Undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu hingga Desember 2024 untuk penataan tenaga honorer yang tidak boleh dipecat meski status honorer akan dihapuskan. Mardhani mewarning pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemutihan 2,3 juta tenaga honorer. Ia menyoroti resiko adanya unsur nepotisme atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara dalam proses seleksi ASN dan P3K. Ia juga akan mengurangi dampak relasi kuasa yang kemungkinan berpengaruh dalam pengangkatan P3K, sebab yang utama ialah para honorer tersebut, ujarnya. Dalam pandangan Mardhani,
Penataan ASN yang dibarengi dengan penghapusan honorer diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan publik. Seiring dengan implementasi Undang-Undang ASN yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM ASN, Mardhani berharap tantangan ini dapat diatasi dengan bijaksana. Kami di DBR yakin bahwa kita dapat mengatasi tantangan ini dengan bijaksana. Apalagi dalam Undang-Undang ASN, banyak diatur mengenai peningkatan kualitas dari SDM ASN, pungkas Mardhani. Gagasannya mengenai kesesuaian kualifikasi, perlindungan pendapatan, transparansi verifikasi, dan peningkatan kualitas ASN menyoroti aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan berbagai saran dan peringatan yang disampaikan oleh Mardhani, diharapkan implementasi Undang-Undang ASN dapat berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi tenaga honorer serta pelayanan publik secara keseluruhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.